aduh kok tenaganya kurang nih, kok volumenya nggak bisa linear nih. Misalnya volume linear tuh dalam artian volume harus kenceng dulu baru suaranya bagus. Untuk satu kesatuan musik itu ya fundamental ada di bass, vokal dan treble itu harus ada harmonisasinya gitu loh. Jadi kayak mulai dari speaker, DSP, amplifier, subwoofer. Betul, kalau kita dengar musik nggak ada bass kan pasti kosong nih, ya kan? Kali ini Lena mau membahas produk-produk lebih detail lagi bersama Ko Edi dari Cartens Jakarta. Seperti yang sebelumnya kan kita sudah bahas di video sebelumnya di channel Cartens Autosound. Betul Ko Edi? Betul. Ya, di channel YouTube-nya Ko Edi. Nah, itu kita sudah membahas untuk upgrade audio bagaimana yang baik, yang bagus. Nah, sekarang kita mau bikin video ya untuk lebih detail-detailnya. Yuk, Ko Edi, kita tolong waktunya. Ya, Lena. Oke. Iya. Jadi kemarin kita udah ngebahas mengenai speaker ya, mengenai audio secara general ya. Sekarang kita akan bahas secara detail, oke? Iya. Kemarin kita udah bahas tentang speaker, tentang amplifier, subwoofer, DSP ya, Ko Edi. Jadi sekarang kita mau jelasin, kok kita jadinya sekarang. Bener dong kita bener. Mau minta waktunya Ko Edi lagi buat jelasin lebih detail tentang produk-produk ini. Nah, bagaimana memilih speaker yang baik sih Ko Edi? Oke, jadi kemarin kita udah bahas mengenai sistem audio ya, secara overall ya. Kemarin kita udah bahas. Dan kemarin kita adalah opsi pertama kita akan mulai dari speaker, oke? Speaker. Nah, untuk speaker yang baik nanti kita akan lakukan pemilihan biasanya beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama adalah biasanya kita harus perhatikan brandnya, oke? Karena brand itu menentukan kualitas pembuatan speaker, ya. Jadi kita banyak ada brand-brand seperti ini, Ground Zero ini, dan kita biasanya setelah brand itu bisa dipercaya, ya, biasanya dia akan memberikan produk yang terbaik. Dan seperti Ground Zero ini kita juga bisa lihat bahan-bahan pembuatannya, misalnya mulai dari tweeter, ya, mid-range, terus atau soft dome mid-range, atau mid-bass woofer ya, mulai dari hingga subwoofer, biasanya dia menggunakan quality bahan yang baik, misalnya rangkanya udah menggunakan die-cast, magnetnya neodymium, bahannya menggunakan aluminium atau paper atau macam-macam ya, surroundnya juga dibuat dengan rapi, kelihatan lah, jadi fisik speaker pun kelihatan, jadi pembuatan yang bagus itu bisa kelihatan dari speakernya. Jadi dari bahannya aja udah bisa ya, kalau kita mau lihat secara kasat mata misalnya, sebelum kita tes bunyi misalnya ya, kita lihat dulu fisiknya, pembuatan speakernya, karena kelihatan speaker kadang-kadang lemnya aja berantakan gitu ya. Nah, itu udah pasti menentukan kualitas barangnya juga, aja udah nggak oke gitu, apalagi nanti kita tes bunyi ya, jadi kita harus lihat fisiknya dulu, oke? Nah, selain itu, setelah itu nanti kita yang harus kita dengarkan itu, yang kita harus tes itu adalah suaranya. Ya, karena speaker itu nanti kita kan dengerin terus ya, speakernya suaranya gimana. Terus bagaimana kualitas treble-nya, bagaimana kualitas vokalnya, bagaimana kualitas bass-nya, ya, itu nanti kita harus dengarkan dulu. Jadi selain lihat bentuk fisiknya, kita juga harus dengarkan kualitas suaranya. Ya, langsung, jadi makanya kalau untuk pemilihan speaker lebih baik ke workshop yang punya demonya. Jadi kita bisa tesin langsung ya, suara demo, suara speakernya seperti apa. Karena yang kita beli itu kan adalah suara, ya. Betul. Pertama, yang kedua itu adalah suara. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih Ko, buat apa sih passive crossover ya Ko? Oke, passive crossover itu biasanya datang dengan komponen speakernya ya. Ada sistem speaker two-ways yang seperti tadi kita bahas adalah misalnya two-ways ini seperti ini ya. Jadi ada tweeter, ada mid-bass ya, terus two-ways. Jadi ada dua komponen. Ada dua komponen, jadi kenapa kita bilang two-ways ya karena ada dua komponen. Kalau misalnya ditambah satu lagi berarti jadi three-ways, oke? Sorry, aku boleh bantu. Bisa. Three-ways ya, 1, 2, 3, jadi ada 3 komponen yang kita gunakan. Jadi ada perbedaan antara two-ways dan three-ways ya Ko? Iya, ya. Pasif ini biasanya datang satu set dengan komponen speakernya ya. Dan ini fungsinya kan masing-masing komponen ini bisa dilihat ukurannya berbeda ya. Iya. Ada yang 1,5, ada yang 3,5, ada yang 6,5, dan ini fungsinya beda-beda. Ini tweeter berfungsi untuk memproduksi frekuensi tinggi, oke? Ini biasanya di area mid-range, vokal, dan lain-lain, dan ini di area mid-bass. Fungsi crossover ini adalah pembagi filter ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada ini nanti akan keluar bass suaranya. Jadi fungsinya adalah ini memfilter. Jadi tujuannya pertama adalah menjaga biar komponennya tidak rusak. Kedua adalah pembagi secara frekuensi.
Nah, itu tugasnya crossover. Oke. Tapi kalau misalnya two ways gitu perlu kok crossover? Semua pakai. Jadi ada speaker two ways, speaker three ways. Four ways pun semua harus menggunakan crossover pasif ya. Jadi itu adalah filter untuk pembagi kinerja masing-masing komponen ya. Jadi ini nanti akan dibagi filternya hanya frekuensi treble, ini frekuensi mid range, ini frekuensi bass. Jadi suara speakernya juga ngeblend bagus dan itu juga menjaga produknya biar nggak rusak. Oh, oke kok. Nah, pertanyaan selanjutnya aku mau nanya kok, kegunaan dari DSP. DSP. Jadi kemarin kita di video yang kemarin kita udah bahas ada speaker ya. Kedua adalah kita bisa melakukan upgrade DSP atau DSP ampli ya. Jadi yang sering kita dengar itu DSP itu adalah digital sound processor. Jadi singkatannya seperti itu ya. Nah, ini ada di sini ya, kita bisa lihat. Nah, DSP itu nanti kita akan bagi berdasarkan channel. Ya, jadi misalnya yang DSP paling simple itu bisa mulai dari 5 channel, 6 channel, dan sampai ke yang paling lengkap misalnya bisa 16 channel gitu ya. Itu channel-channel itu untuk? Nah, ini nanti pembagiannya adalah channel ini berdasarkan nanti kita akan menggunakan sistem seperti apa. Misalnya three ways, kita ambil three ways ya, berarti kan ini 2 channel ya. Ini 2 channel, ini 2 channel. Jadi ini udah total 6 channel kiri kanan ya. Nah, itu nanti channel itu berfungsi untuk pembagi suara. Nah, tapi ini nggak bisa langsung ke sini, karena ini pure DSP. Ya, yang bisa langsung ke sini berarti kita bisa menggunakan DSP dengan amplifier yang model-model sekarang udah ada built-in ya. Nanti kita akan bahas secara detail mengenai perbedaan antara DSP ampli atau yang DSP murni. Ya, sedangkan yang di sini ini adalah DSP murni. Nanti kita akan bahas mulai dari DSP ampli dulu ya. DSP itu pun ada yang murni aja DSP, ada juga yang fungsinya adalah digital sound processor tanpa amplifier, dan ini adalah yang prosesor murni. Kalau untuk DSP sendiri apa sih kok yang bagusnya? DSP yang bagusnya itu nanti kita akan lihat penggunaan DAC. DAC apa DAC itu? komponen secara kita ngomongin secara awam aja kita bahas. Jadi di perangkat ini kan ini adalah namanya sesuai digital sound processor ya. Jadi dia akan mengolah signal analog menjadi digital, nanti dia akan diprocessing dan itu akan menghasilkan suara output ya. Secara awam kan gitu bahasnya ya. Nah, di sini kan itu komponen elektriknya ada menggunakan ADDA biasanya. Dan itu biasanya kita bisa lihat di chipnya ada AK, ASAI KC atau IS Pro ya, banyak macam, ada digital audio ya. Terus itu akan mempengaruhi kualitas suara biasanya. Dan yang biasa kita kalau orang technical lihat itu adalah dynamic range-nya, terus tipe DAC yang digunakan, terus nanti masing-masing DAC itu ada karakteristik suaranya biasanya ya. Jadi nanti kita akan lihat kualitas kayak misalnya gini, prosesor kita akan lihat juga kualitas misalnya dari softwarenya, kualitas dari kelengkapan fiturnya. Kita bisa lihat di dalam ada crossover aktif misalnya ya, terus ada parametric EQ, terus ada time correction. Time correction nanti kita akan lihat lagi berapa jaraknya per millisecond misalnya. Jadi secara detail nanti kita akan bahas satu persatu mengenai kualitas masing-masing DSP. Tapi yang biasanya kalau kita bilang DSP yang bagus itu nanti kita akan menilai dari kualitas komponennya pertama, habis itu nanti kita akan nilai juga desainnya, terus kita akan lihat lagi dari segi softwarenya. Jadi nanti kita akan lihat kelengkapan DSP itu bagus atau tidak, kita akan lihat dari poin-poin tersebut. Jadi poinnya banyak ya? Banyak sekali. Kalau ngobrol sama installer yang expert banget beda ya bahasanya. Jadi kalau itu sedikit bingung. Kalau kita kita bisa ngebahas itu mungkin satu komponen ini bisa dibikin video sendiri ya. Jadi kita pembahasannya nanti akan banyak sesuai dengan komponen. Karena kita mau bahas general, nanti kita akan secara langsung aja kita bahas. Iya. Aduh, kok Edi bener-bener deh. Bagus banget loh penjelasannya loh. Oke kok, pertanyaan selanjutnya. Apa gunanya tambahan amplifier dan tips memilih amplifier? Jadi untuk amplifier ini kita ada, tadi juga kita ada bahas ya. Jadi ada DSP ampli, ini DSP murni, dan ini adalah amplifier ya. Jadi tadi kita bahas yang ini ya. Nah, ini kan DSP ya. Ada dua nih, sekarang ada pemilihannya, misalnya yang DSP ampli lebih compact, dan ini adalah yang DSP dan amplifier. Yang tadi ya. Nah, amplifier sesuai dengan namanya itu amplified, jadi dia memperkuat signal. Ya, jadi misalnya inputnya 1 dikali 10 ya jadi keluarnya 10. Jadi itu
secara overall kita akan membayangkan kalau misalnya dengan penambahan amplifier itu suaranya akan linearity-nya akan berbeda. Linearity itu apa? Jadi kita bahas secara awam, beberapa customer akan ngomong gini, kenapa sih suara audio saya pada saat volume, misalnya volumenya di atas 30, kita ambil range head unitnya 0 sampai 40 nih volume level ya. Kenapa hanya di volume 30 suaranya keluar semua, bassnya keluar, midnya keluar, treble-nya keluar, dan suaranya lebih enak dibandingin saya mendengarkan di volume 15. Oh, gitu. Jadi volume pun menentukan kok? Nah, yang bisa menentukan itu adalah amplifier. Jadi kenapa kita memerlukan amplifier? Karena kita ingin mendapatkan linearity suara mulai dari volume yang paling rendah hingga yang paling atas itu, jadi suara tonal balance-nya bisa bareng. Jadi kenapa kita bisa, kalau sistemnya menggunakan amplifier nih, amplifier juga ada kelas-kelasnya ya, nanti kita bisa bahas di video sendiri. Nah, kalau misalnya kita menggunakan amplifier yang bagus, kenapa volumenya nggak perlu kenceng-kenceng nih? Ya, volume kecil aja suara bassnya keluar, suara vokalnya enak didengar, treble-nya juga bisa keluar detailnya, karena itu udah di-amplified ya dari amplifier ini. Oke. Jadi kan gampang kan dicerna ya? Iya. Gampang banget. Berarti penting juga ya kok. Kalau misalnya kita ditanya penting, ya semua penting. Semua jadi penting, ya? Mulai dari speaker. Kalau kita hanya menggunakan speaker, oke, sudah bagus, tapi apakah udah enak? Belum ya. Ditambah lagi prosesor. Tapi ini nggak bisa berjalan sendiri ya. Atau kita gunakan yang DSP ampli, karena ini ada prosesornya, ada amplifier, jadi kita bisa langsung ngedrive speaker. Ini juga udah oke. Tapi apakah ini langsung puas banget? Ya belum tentu. Kalau orang yang lagi pengen yang lebih puas lagi, mungkin bisa menggunakan yang DSP dan amplifier terpisah. Ya, jadi dari sini masuk sini baru. Jadi pun ini ada pilihan juga ya. Betul. Jadi kalau untuk sistem audio yang bagus, lebih baik sih dikonsultasikan kepada advisor ya. Jadi kalau misalnya kita installer, kita bisa memberikan solusi yang terbaik dan customer ingin dapat yang seperti apa. Jadi kalau cuma sekedar browsing-browsing tapi itu ya nggak membantu ya kok. Lebih baik dikonsultasi. Takutnya nanti mendapatkan informasi yang salah kaprah gitu kan. Malah hasil audionya malah nggak jadi bagus. Jadi kita kan maunya hasilnya lebih baik, customernya puas, enjoy musik di mobil. Itu kan yang tujuan utamanya. Betul. Kalau pengen subwoofer tapi nggak mau yang ganggu fungsi bagasi kok, nah itu gimana? Subwoofer itu sebenarnya ada dua, aktif dan pasif ya. Aktif pun ada model yang kotak seperti ini ya, bisa dilihat sini ada model yang ini yang pasif ya, karena nggak ada komponen amplinya di sini. Nah ini bisa dibagi dua, ada yang model box, ada yang model di bawah jok. Jadi di bawah jok biasa agak tipis ya kan. Nah itu juga bisa disebut sebagai subwoofer. Nah untuk subwoofer misalnya bagaimana tidak mengganggu bagasi, kita bisa konsultasikan aja, karena setiap mobil itu punya konstruksi yang berbeda interiornya, dan kita bisa desain custom. Kita bisa bikin style, bagaimana caranya menempatkan subwoofer tapi tidak kelihatan gitu lah, banyak caranya. Jadi bisa request dari kok ya, mau di belakang atau mau di bawah jok juga bisa. Pokoknya. Mau yang di bawah jok nggak kelihatan bisa, terus mau yang di belakang kita buatkan custom tapi semuanya OEM style atau kayak nggak ada bagas, nggak ada soft nih, kita juga bisa. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya kok, kabel kok. Kabel nih kok, kabel gimana kok? Penting juga apa cuman variasi atau sekedar kabel-kabel biasa boleh? Kadang-kadang kan kita sebutkan ini adalah komponen utama ya. Nah untuk ini agar bisa bunyi ya kita butuh kabel sebagai penghubungnya. Ya, jadi ini nggak akan bunyi kalau misalnya kita nggak sambung dengan kabel speaker ke sini. Ya, ini juga nggak akan bunyi kalau misalnya kita nggak pakai kabel RCA dari head unit misalnya. Jadi kabel itu bagi saya juga cukup penting, dan saran saya untuk kabel sesuaikan dengan budget, misalnya sesuaikan dengan komponen. Kalau bisa selevel atau lebih tinggi nggak masalah ya, karena kabel itu sekali jalan dan itu akan dipakai selamanya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah komponennya udah bagus, semuanya bagus, harus didukung dengan kabelnya juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya mampir-mampir lah ke workshop misalnya ya. Di Karten ini kita punya banyak, misalnya kayak harmonik ini punya banyak tipe, mulai dari acapella, interlude, concerto. Sampai yang mungkin dari harganya 200.000 sampai yang jutaan kabelnya kan. Nah, kenapa kabel itu harganya bisa sampai jutaan ya? Mungkin karena bahannya juga ya. Bisa mungkin bahannya silver, OCC atau AFC kan, itu mempengaruhi kualitas suara. Jadi itu macam-macam juga. Dan kabel itu sangat penting.
Gitu. Detail banget ya Ko Edi ya, bener-bener deh. Aku kayaknya tuh impress gitu loh kok. Baru kayaknya pengalaman tuh, oh ternyata selama ini saya taunya cuman kalau audio itu ya udah cuman ganti speaker, subwoofer, itu yang umum-umum aja. Ternyata enggak ya, dibalik itu semua ada yang harus dilengkapi ya. Kok saling. Jadi kalau kayak gini bangun sistem audio ini kayak kita ngelatih penyanyi misalnya. Penyanyi mulai dari amatir hingga sampai dia profesional, kenapa bisa nyanyinya bagus? Ya itu pengaruhnya masing-masing komponen ini seperti itu jadinya. Ya, jadi kalau misalnya penyanyi baru mulai ya mungkin kita kayak ganti speaker, ya kan? Nah, mulai training lagi, olah vokal lagi, mungkin kita seperti menambahkan prosesor, tambah lagi amplifier. Terus kenapa dia bisa jadi kayak seriosa gitu, power gede? Itu efek dari power amplifier. Jadi gampang kita neranginnya. Betul. Nanti orang bisa nyanyi sampai gayanya kayak konser gitu, powernya bagus, nafasnya kayak nggak habis-habis. Itu dari overall system. Bisa dari amplifier yang bagus, kabel yang bagus, power supply yang bagus. Jadi ya ini kayak kita ngebangun seorang penyanyi aja gitu loh. Iya. Jadi kita tergantung deh ya kita mau tingkatnya sampai mana ya kok. Betul. Kalau kita mau tingkat yang maksimal ya udah berarti semua ini ya. Kalau misalnya kalau dibilang speaker mahal suaranya bagus, ya harus didukung dengan sistem yang bagus gitu loh. Benar. Nanti ada perbedaan lagi antara harga level speaker yang di low level misalnya. Karena ya mungkin bahannya murah, kualitasnya suaranya ya biasa misalnya gitu. Tapi dibandingin standar pasti akan jauh lebih bagus. Oke, benar-benar. Terima kasih banyak loh Ko Edi penjelasannya Ko Edi. Aduh, aku bener-bener kebantu banget. Terima kasih ya Ko Edi waktunya. Terima kasih. Makasih teman-teman semua yang ngikutin video kita sampai dengan akhir ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.